Assalamualaikum, hello you, how are you doing? Udah lama ya, Ina nggak bikin video. Tapi kayak ada yang nungguin aja. Nah, jadi di video kali ini Ina mau coba sampaikan, jabarkan budget yang Ina habiskan, yang Ina pakai untuk pergi ke Bali. Jadi kemarin tuh, minggu kemarin, tanggal 6 sampai 8 tuh Ina ke Bali sama Gina. Nanti videonya diupload juga kok. Nah, teman-teman banyak banget yang pada pengen tahu gitu. Nah, habis berapa budgetnya? Nah, pesawatnya berapa? Nah, PCR atau antigen? Nah, bikin video ya sedetail-detailnya tentang budgetnya, rinciannya seperti apa. Terus, nah, syarat-syaratnya sama tips-tipsnya gimana nih supaya bisa jalan-jalan di PPKM kayak gini. Oke, this is for you guys. Oke, jadi karena sekarang masih PPKM dan sekarang udah agak dilonggarkan sih peraturannya. Jadi untuk perjalanan Jawa-Bali, dari Jawa ke Bali atau Bali ke Jawa, antar pulau ya, Jawa-Bali, kalau sudah vaksin 2 kali cukup antigen aja, rapid antigen. Nah, itu kita rapidnya harus di rumah sakit atau di laboratorium yang sudah ditentukan oleh pemerintah, jadi supaya bisa terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi. Tapi kalau misalnya aplikasi Peduli Lindungi kalian bermasalah, bisa kok manual juga, karena aplikasi ini pun bermasalah gitu. Sertifikatnya udah ada, hasil antigennya juga negatif, tapi tulisannya ya hasilnya tetap aja Anda tidak bisa terbang. Tapi akhirnya alhamdulillah karena sudah dipermudah bisa manual, jadi cuma nunjukin si suratnya. Oh iya guys, sertifikatnya nggak perlu dicetak atau di print ya, karena pemerintah juga ngelarang tuh. Nah, semoga aplikasi kalian aman-aman aja ya. Nah, kalau misalnya belum vaksin 2 kali, baru vaksin dosis pertama, harus PCR itu. Nah, kalau misalnya perjalanan dalam Pulau Jawa dan dalam Pulau Bali sih kayaknya cukup rapid antigen aja deh. Coba aja cari tahu informasinya ya. Lalu selanjutnya Ina pesan tiket dan pesan hotel semuanya dari Traveloka, karena di sana banyak banget promo-promo dan udah teratur gitu loh, terarah. Tiketnya juga langsung dikirim ke email, jadi kita nanti cuma tunjukin tiketnya aja. Nah, Ina kemarin pakai Lion Air, naik Lion Air. Itu tiketnya 557.000 satu orang ya, itu berangkat. Nah, kalau pulangnya 558. Tadinya Ina mau pakai Air Asia, cuman Air Asia itu baru bisa mulai terbang tanggal 14 Oktober gitu. Tadi juga mau batik, tapi mahal banget, sampai 1 juta. Karena ini kita jalan-jalannya dengan budget yang seadanya, jadi ya udahlah, pinter-pinter milih tiket pesawatnya. Lalu hotelnya di Traveloka banyak banget pilihannya, dari yang murah, dari yang lumayan mahal, sama yang mahal gitu. Nah, kalau kalian budgetnya pas-pasan, ya kalian pilihnya yang murah aja gitu, yang lagi ada promo. Nah, Ina kemarin hotelnya Hotel Atanaya Kuta Bali itu semalamnya 199.000 ya. Nah, Ina karena 3 hari 2 malam jadi 368. Itu juga dapat diskon PPKM. Nah, Ina kira hotelnya biasa aja kan, karena dilihat dari harga. Ternyata bagus banget hotelnya, kayak per malam itu 300-400 ribu, tau gak sih? Terus pelayannya tuh baik-baik, kayak ramah banget gitu, senyum terus ramah, pokoknya baik-baik dia pelayanannya juga. Terus kamarnya juga nyaman banget. Terus yang paling berkesan ya, di hotelnya tuh ada petunjuk arah kiblat gitu loh. Di atasnya tuh, di ceilingnya tuh, di langit-langitnya ada petunjuk kiblat, yang pun kayak bener-bener menghargai banget ya. Padahal kan kita tahu ya kalau di Bali itu kan mayoritasnya Hindu, cuman di hotel itu disediain arah petunjuk kiblatnya, terus ada juga TV-nya, free wifi. Nah, dalam kamar itu kita bisa request mau single bed or double bed gitu. Terus di kamar mandinya juga, kamar mandinya bagus banget sumpah, pokoknya nyaman banget. Nanti ada videonya juga kok, hotel tour ya, hotel tour. Itu soal pesawat dan hotel udah. Lalu kalau misalnya kalian jalan-jalannya tuh dengan waktu yang singkat, biaya yang sedikit, kalian harus pintar-pintar bisa ngatur waktu, ngatur keuangan juga. Nah, di sana itu sewa motor sehari 70.000 aja. Itu semuanya deh, nggak cuma di
Kuta aja, tapi di Nusa Penida juga 70.000 aja. Tapi kalau misalnya mau pesen sewa motornya Scoopy kayaknya lebih mahal deh, soalnya kemarin pas Ina sewa motor di Nusa Penida ada yang pesen Scoopy itu harganya beda gitu, cuman nggak tahu harganya berapa ya, mungkin bisa 100-200an ya. Tapi ya kalau misalnya budgetnya pas-pasan ya udahlah seadanya aja, yang penting nyampe, yang penting bisa dipakai gitu motornya. Kalau yang 70.000 itu kemarin Ina pakai dapatnya Vario. Di sana udah ada STNK-nya, ada jas hujan, ada helm, lalu KTP kita yang di yang di sebagai apa namanya, pegangan gitu ya, sebagai jaminan KTP kita. Nah, untuk jaga-jaga kalian kalian harus bawa aja fotokopi KTP, takutnya kan nanti di jalan atau mungkin ke tempat lain membutuhkan KTP gitu kan, fotokopi aja bawa 1 kayak atau nggak 2 gitu. Oh ya, masalah hotel. Nah, kalian Ina saranin sewa hotelnya atau pesan hotelnya itu di tempat yang banyak wisatanya. Kayak misalnya kalian destinasinya pengennya ke Ubud nih, di Ubud tuh banyak banget tempat-tempat yang bagus banget, yang keren banget. Itu tuh bagus banget, adem banget sumpah. Nah, Ina saranin kalian sewanya di situ kalau misalnya pengen jalan-jalannya di sekitar Ubud. Tapi kalau misalnya pengen di pertengahan sih ya di Kuta atau enggak Denpasar gitu. Dan kalian juga harus budgetin masalah makan ya. Oh ya, yang tadi hotel itu 199.000 belum termasuk sarapan ya. Kalau sarapan bisa 200 nih kayaknya per malamnya. Nah, tapi biarpun kalian biarpun kalian sewa hotel yang nggak sama sarapan, tapi di Atanaya itu disediain makanan yang murah tapi enak ya. Rata-rata tuh harganya 25.000. Itu tuh udah cuma 25.000, enak, banyak, nyangin, pokoknya Ina rekomendasi ini pokoknya ke Atanaya. Ini juga ntar kalau misalnya insya Allah ya ada kesempatan lagi ke Bali, pengen ke Atanaya karena ini juga udah punya kontak WhatsApp-nya Kanuri nih, kalau mau nomornya kalian bisa nanya-nanya ke Kanuri soal hotel itu, soal pemesanan. Ada juga Instagramnya, pokoknya gampang deh, akses ada di mana-mana. Lalu misalnya makan siang mau di mana, berapa gitu loh, harus sesuai budget gitu. Kalau misalnya biayanya terbatas ya, nah kalau biayanya banyak ya terserah mau makan di mana. Biasanya di kafe sih yang mahal ya. Di Bali itu biasanya di pantai-pantai ada namanya nasi jinggo, itu enak banget, harganya cuma 8.000 sampai 10.000. Enak banget sumpah, biarpun sedikit tapi ngenyangin gitu loh. Banyak lauknya, ada ayam, bisa milih ya, ada ayam, ati sama ikan. Terus ada telurnya, ada tempenya, ada bihunnya, ada nasinya, enak banget. Ada sambelnya juga nggak terlalu pedes banget gitu loh, jadi kayak sesuai banget deh sama lidah aku dan Gina. Oh ya, terus Ina juga di hari ketiga Ina sama Gina nyebrang ke Nusa Penida. Itu sekali nyebrang bolak-balik ya 150.000. Nah, di sana juga kalian bakal tawarin mau nyewa motor atau mobil. Kalau motor sama 70.000. Ina saranin sih motor, karena kalau mobil kalian pertama nggak bisa nikmatin pemandangannya, nggak bisa nikmatin segernya angin di sana, nggak bisa ngeliat birunya langit di sana, hijaunya pemandangan di sana. Tambah lagi jalannya tuh kecil, belok-belok, nanjak turun, ada jagukan-jagukan. Itu kalau misalnya naik mobil kalian pasti bakal enek dan kalian bakal mual gitu loh. Kalian nggak akan nikmatin perjalanan itu. Ditambah lagi jaraknya tuh lumayan jauh sih. Kayak misalnya pertama nih ya, kalau udah sampai di Tayo apa Toyo Pakeh gitu ya, Toya Pakeh kalau nggak salah nama pelabuhannya. Tempat pertama yang harus kalian kunjungi adalah Crystal Bay. Itu yang paling dekat, cuma 18 menit. Itu bagus banget. Nih video bagus banget. Crystal Bay itu bagus banget, sepi, bagus, adem. Lautnya tuh bener-bener warna biru. Kan kalau di Anyar kan di pinggir-pinggir warnanya coklat ya, coklat butek gitu kan. Kalau di sana bener-bener warna biru. Gimana sih warna biru? Tau nggak warna biru itu kayak gimana? Terus pasirnya bersih gitu loh, nggak coklat kayak warna krem. Terus ya ampun, terus ada tebing-tebing gitu. Pokoknya ntar lihat ada videonya, ada vlognya. Pokoknya bagus banget Crystal Bay. Nah, I'm in love with Crystal Bay a lot, so much. I love you so much Crystal Bay. Lalu destinasi kedua itu kalau Ina saranin nggak usah ke Smoky Beach, nggak usah.
Pantai Andes dia sebenarnya bagus banget sih yang ini nih. Tapi menuju ke sana itu jalanannya terjal banget. Ya ditunjukin sama maps ya. Ditunjukin sama maps. Jalanannya tuh bener-bener naik turun terus apa banyak karang. Kan kalau di sini mah kan batu ya, jadiin buat jalanan batu. Kalau di sana tuh karang. Jadi karang di lautan jadiin batu tuh kayak gitu loh. Nah pas turun itu Ina sama Gina jatuh, tau gak sih? Untung gak merosot. Pas Ina nyamperin ke bagian pantainya tuh ya, bagian tebing sih bukan pantai. Ih bagus banget sumpah. Nih kayak gini nih, bagus banget. Tapi jarang yang ke sono. Waktu pas Ina kesana tuh sebenarnya ada banyak banget rombongan. Tapi yang ke Pantai Andus, ke Smoky Beach cuma Ina sama Gina doang. Kayaknya mereka juga nggak tahu pantai itu. Tapi Ina tuh tahu pantai itu tuh dari Google, nyari tahu pantai-pantai indah yang ada di Nusa Penida. Di Nusa Penida itu ada apa aja. Dan ternyata ada sih Smoky Beach dan ternyata jalannya kayak gitu. Bener sekali aja nggak mau kesana soalnya jalanannya kayak gitu panas banget ya ampun. Lalu destinasi ketiga kita ke Broken Beach. Broken Beach itu yang bagus banget. Tapi antara Broken Beach, Smoky Beach sama Clinking Beach ya nanti Crystal Bay itu yang paling enak deh, yang paling adem, yang paling kita tuh bener-bener bisa ngerasain air laut gitu, bisa main-main di sana, bisa lari-larian, bisa main air gitu. Kalau misalnya Smoky Beach, Broken Beach sama Clinking Beach itu kayak cuma nikmatin pemandangannya aja, bagus banget. Cuma kita kalau mau nyebur tuh ya nggak bisa karena kan emang itu kayak tebing-tebing gitu loh. Ya lalu kalau misalnya mau sholat nih di Bali ya jarang banget, musola jarang banget. Sekalinya ada tuh kayak terpencil banget gitu. Nah kalian jangan malu nanya aja nggak apa-apa, nggak akan diomelin kok. Dan alhamdulillahnya mereka tuh orang Bali tuh baik-baik banget. Mereka ngasih tau di sana gitu. Dan ada pengalaman berharga banget ya. Waktu kita mau pulang dari Clinking Beach mau balik lagi gitu ke Tawepake, kita kayak bingung gitu kan. Mapsnya juga kayak apa sih antara belok atau lurus gitu, kayak bingung gitu. Kita kayak nengok berhenti sebentar. Ada anak kecil 2 cewek nyamperin, kak mau kemana gitu kan. Mau ke Crystal Bay. Oh Crystal Bay lurus belok kanan pakai ibu jari kan. Kalau anak kecil mah no gitu kan ya. Ini mah oh kakak lurus belok kanan gitu. Ya ampun baik banget, langsung kayak dadah gitu kayak mereka seneng banget gitu. Kayak ada orang yang main ke pulau mereka gitu kan, yang main-main jalan-jalan. Pokoknya baik-baik banget deh, ibu-ibunya juga semuanya baik-baik banget. Lalu apalagi ya budgetnya, oh ya masalah oleh-oleh ya. Kalau misalnya budget kalian terbatas, tahan-tahanin deh oleh-oleh, tahan-tahanin. Bener-bener harus dipatokin, bener-bener harus ditargetin. Segini buat segini udah tuh. Karena di sana itu murah, terus yang jualnya itu pandai ngerayu. Nah karena harganya murah, terus yang jualnya pandai merayu, kita jadi kayak kalap gitu loh. Oh yaudah, ini berapa bu? 20, oh mau 2, ini berapa? 30, oh mau 3 gitu kan. Kalau misalnya dikali-kaliin jadilah berapa? 500, 600 gitu loh. Nah kemarin Ina kayak begitu, terjebak, kalap. Jadi setelah dihitung-hitung, budget yang Ina habiskan adalah 3.700.000. Oh no. Itu udah termasuk pesawat, hotel, makan, oleh-oleh ya. Kalau misalnya nggak kalap oleh-oleh, bisa cukup cuma 3,3 juta kok. 3.300.000 cukup. Itu untuk 3 hari 2 malam. Kalau lebih ya tinggal tambah-tambah lagi aja. Jadi itu dia videonya, semoga bermanfaat buat kalian yang mau jalan-jalan keluar kota, keluar pulau. Tetap jaga prokes, masker itu masker yang bagus ya, yang kalau bisa sih yang KF atau yang KN gitu, supaya kalian gak usah double karena takutnya engap terus panas juga kan. Sama hand sanitizer tuh harus selalu sedia dikantongin, nggak boleh enggak. Sama bawa lah tolak angin kek obat-obatan kalian tuh yang benar-benar misalnya dibutuhin Roma, karena Ina punya sakit mah ya, tolak angin, madu, yang kayak gitu tuh vitamin tuh yang penting. Karena Ina kan cuma 3 hari 2 malam ya. Sebelum berangkat nih H-1 kita rapid. Nah ini kita hari ketiga kan pulang. Nah ini hari kedua nih kita sorenya ini
tes lagi gitu. Nah di hari pertama ini harus benar-benar hati-hati, benar-benar prokesnya ketat banget, karena kalau misalnya prokesnya nggak ketat, lalu kita hasil swab antigennya positif, ya kita nggak bisa pulang, terjebak di sana. Bayangin harus habisin berapa juta untuk sewa hotel atau penginapan untuk isolasi kita. Jadi benar-benar prokesnya dijaga. Oh ya, satu lagi, di Bali itu kan banyak pura-pura, pura ya, tempat ibadah. Terus banyak apa sih kayak bunga-bunga gitu loh di keranjang-keranjang kecil. Biasanya mereka suka taruh di depan pintu atau enggak di pinggir-pinggir jalan gitu kan, suka di depan pintu. Nah itu kita harus benar-benar hati-hati, jangan sampai diinjak, karena kita harus menghargai ya, karena itu kan tentang agama ya, yang benar-benar sacred banget gitu loh, yang benar-benar sakral, yang inti. Jadi kita harus benar-benar menghargai. Oke, jadi itu dia, semoga bermanfaat, bisa di-share ke teman kalian yang mungkin mau pergi, atau mungkin ya bisa di komen kalau misalnya ada yang kurang jelas, ada yang masih membingungkan. Dan jangan lupa juga di subscribe ya, baru 404. Oke, nggak apa-apa. Dadah, assalamualaikum.